Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Lagu yang menarik dari 420 Zona Nyaman. Ketemu lagi sama gue ya, Ricky Rahim di konten gue. Semoga yang lagi nontonin konten gue dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah kali ini gue tidak akan membahas 420 walaupun tadi gue mainin lagunya Zona Nyaman. Gue mainin lagu ini karena gara-gara gue nonton di Tonight Show. Bintang tamunya Isyana Sarasvati yang bawain My Mystery. Terus gue kayak langsung keinget aja awal mula gue tau Isyana kan ketika dia ngerilis Keep Being You itu 2014 kalau nggak salah. Terus Tetap di Dalam Jiwa yang dimana setelah dia merilis 2 single itu ya langsung banyak lah fansnya, penyukanya, dan diterima sangat baik oleh industri musik di Indonesia. Terus kiprah dia berikutnya adalah merilis Anganku Anganmu barengan sama Raisa, salah satu diva muda juga. Isyana juga hitungannya menurut gue menuju diva atau udah diva muda kali ya. 2 diva muda ini berkolaborasi, hasilnya juga luar biasa. Udah gitu Isyana udah dapet banyak penghargaan dari lokal sampai regional kayaknya Asia Tenggara. Luar biasa Isyana. Dengan segala keunikan dia kalau lagi di interview suka belibet ngomongnya. Justru itu jadi ciri khas dia, apalagi pas manggung juga seru. Gue pikir dia akan terus berada di ranah musik pop, di mana dia sudah membangun sangat baik karirnya ya di ranah musik pop. Sampai akhirnya dia merilis album Lexicon 2019 kalau nggak salah. Album ini padat banget ya, materinya bergizi lah istilahnya. Terus rasanya kayak ada Disney-nya gitu. Operanya berasa, klasiknya berasa, seriosanya juga berasa. Yang kita tahu kan Isyana juga penyanyi seriosa ya. Itu kayak jadi penanda dari Isyana bahwa dia akan berrevolusi kalau menurut gue. Perubahan yang cepat gitu, nggak lama. Dari album ketiganya itu yang menjadi album terakhir bersama Sony Music Indonesia. Jadi teaser nih buat pendengar dan fansnya Isyana bahwa musik dia akan berubah. Di Lexicon tuh udah mulai berasa tuh. Ada metal-metalannya. Sampai akhirnya Isyana merilis Unlock the Key. Lagu dengan aransemen yang kompleks ya. Seingat gue dalam satu lagu itu ada 4 tempo yang berubah. Gue pernah nonton dokumenternya kalau nggak salah. Produsernya itu mencoba menerjemahkan keinginan Isyana. Dia nggak mau terpaku sama satu tempo dalam sebuah lagu. Dia pengen bisa berubah. Ya udah, PR besar buat produsernya. Sampai akhirnya ya rilis Unlock the Key dengan lagu yang berbeda banget dari Isyana yang kita kenal dengan pop manisnya, terus tiba-tiba berubah metalnya lebih berasa. Kalau gue sih lebih berasa Japanese rocknya, style Japanese-nya berasa banget di situ. Dia bersama labelnya Black Rose itu punya Isyana sendiri. Terus dia merilis Il Sogno, semoga bener gue nyebut Il Sogno, dan juga My Mystery, di mana juga Isyana barengan sama dewanya pasukan mati ya, alias Death Squad. Sampai dulu gue pernah dengar katanya Isyana mau diundang di Hammer Sonic ya sebelum COVID. Ya karena dengan musiknya yang sekarang ya boleh juga sih gitu untuk tampil di acara metal. Ya perubahannya sih gokil ya, bukan perubahan yang memberikan jaminan gitu. Ini ibaratnya 180 derajat nih, dari satu titik sini dia pindah ke satu titik sini. Pasti banyak yang dikorbankan. Gue yakin gak semua fans Isyana bisa menerima musik Isyana yang baru.
karena ya nggak semanis itu musiknya. Dan gue sih memahami kenapa dia melakukan itu ya. Nggak semua seniman berani untuk mengambil langkah yang diambil oleh Isyana, berubah musik 180 derajat, kehilangan fans sangat mungkin, kehilangan materi mungkin aja, tapi dia nggak ambil pusing dengan semua itu. Yang jelas dia pengen mengaplikasikan keliaran ide dia, bagaimana ledakan kreativitasnya bisa tertuang dalam lagu-lagunya yang baru. Kalau gue sih salut banget, dan menurut gue keren banget musiknya. Tidak mengkesampingkan single-single sebelumnya, tapi perubahan ini sih luar biasa keren menurut gue. Dan justru Isyana sepertinya menaruh dirinya dalam situasi yang tidak nyaman. Karena menurut gue dia memulai lagi dari nol. Kayaknya ya menurut gue. Dia harus membangun citranya yang baru dengan musiknya yang baru. Langkah berani. Nggak semua musisi berani melakukan ini. Dan nggak untuk semua orang juga. Karena ada beberapa pesohor juga yang bilang dia berusaha mati-matian untuk mencapai titik sekarang untuk menemukan kenyamanan. Ya itu bebas juga, nggak masalah, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, masing-masing adalah pilihannya. Dari apa yang dilakukan sama Isyana, ini menjadi cermin buat gue. Gue juga sekarang lagi fokus bermusik. Sering ada keraguan. Ya, gue punya band namanya Karanatra. Secara pencapaian lagu buat gue pribadi gue happy. Tapi secara komersial mungkin ya belum sejauh itu. Tapi itu bikin gue jadi merenung gitu, memikirkan juga apa sebenarnya yang gue butuhkan dan gue cari. Kalau gue mengejar kepuasan pribadi gue sebagai musisi untuk bikin karya yang bagus, mungkin gue bisa mengkesampingkan masalah komersialitas itu dan melihat kepada Isyana. Ya walaupun startnya beda lah ya, gue sama Isyana. Tapi langkahnya itu malah menjadi bensin juga buat gue. Dia aja bisa, dia aja berani. Karena kadang-kadang gue tuh muncul rasa ragu ketika gue mau fokus dalam satu bidang. Kira-kira lagu gue ya, misalnya gue sebagai musisi, lagu gue tuh radio friendly nggak? Pada banyak yang suka nggak? Udah pop belum? Gitu. Ya kekhawatiran itu selalu muncul. Apa jangan-jangan gue bikin lagu pop aja deh, biar aman gitu. Tapi melihat Isyana, menyadarkan gue juga, kenapa gue nggak bikin lagu yang gue suka aja. Yang ketika gue proses merekamnya gue happy, gue seneng. Karena dasarnya itu dulu. Menurut gue ya, karya yang bagus dasarnya adalah yang bikin happy, yang bikin suka. Yang bikin cinta sama karyanya. Sebenarnya gue juga udah menyadari Isyana udah berubah mah udah lama. Tapi pas nonton di Tonight Show itu, wah gokil juga ya. Dia aja bisa gitu. Jadi tiap hari, setiap gue bangun, gue selalu meyakinkan. Ya mungkin ini juga bisa relevan buat lo yang sekarang lagi berjuang mewujudkan cita-cita lo juga ya. Di era sekarang, di zaman internet, di mana saluran banyak banget, semuanya bisa menjadi mungkin buat diperjuangkan. Nggak ada yang tahu. Dan bisa jadi nggak dalam waktu dekat lo menuai hasilnya. Kayak lagu To The Bone dan Asma Liberasi kan nggak saat itu juga mereka langsung viral ya. Kalau misalnya lo mencari viral, kayak 2 tahun kemudian baru dikenal banyak. Gue pernah interview Afgan di Noise. Dia bilang karya yang bagus itu akan menemukan pendengarnya. Menarik juga sih, karena waktu Afgan merilis EP yang terakhir ya, gue agak lupa namanya, sorry. Gue sempat menanyakan gitu,
dengan perubahan musik dia sekarang, lo pede nggak? Dia mah pede-pede aja. Karena dia yakin lagu yang bagus akan menemukan pendengarnya di zaman sekarang. Ya itulah yang juga memantapkan gue untuk bersama vokalisnya Karnatra, Endit. Karnatra statusnya lagi vakum, nggak juga, lagi jalan juga enggak, karena tergantung gitarisnya. Tapi ya sekarang gue berkarya juga, namanya Kua Praya. Dalam waktu dekat akan merilis satu single, judulnya Berhala. Sangat tidak mainstream. Tapi lagu ini bikin gue happy waktu proses gue merekam lagu ini. Hampir semua instrumen gue yang mengisi, kecuali vokal dan lirik Endit yang bikin. Terus ada satu lagu lagi yang akan kita rilis setelah Berhala. Jadi kita lagi proses rekaman. Dan ketika itu rilis, semoga lagu itu menemukan pendengarnya. Mungkin yang nonton sekarang juga bisa jadi menemukan lagu itu, dan ya kalau lu suka, terima kasih. Dan semoga bisa membawa dampak yang baik. Itu sih yang bisa gue dapat dari keputusan Isyana untuk switching 180 derajat. Ya mungkin juga bisa diaplikasikan untuk nggak hanya musik doang ya, untuk lo sekarang yang lagi ya berjuang sama apa yang lu cita-citakan, ya konsisten aja dulu kali ya, sama yakin, karena memang segala sesuatu yang dikerjakan tidak sepenuh hati atau fokusnya terbelah-belah, ya hasilnya juga nggak optimal. Itu yang lagi gue coba sekarang. Jadi nantiin ya, dan support kalau single gue ada rilis bersama Kua Praya, judulnya Berhala. Tolong dengerin. Sebelumnya kita udah ngerilis single judulnya Buatan Cina. Jadi Kua Praya ini macam-macam musiknya. Sebagai medium gue untuk bersenang-senang sebagai musisi, yang nantinya gue nggak tahu bisa kemana musiknya. Ya gue sangat suka sama Damon Albarn. Dia nggak pernah stick dalam satu musiknya. Bersama Blur beda, Gorillaz beda, The Good and the Bad and the Queen beda. Ya salah satu panutan gue. Bersenang-senang lewat musik yang semoga bisa memberikan dampak yang baik. Itu aja video dari gue hari ini. Semoga yang lagi mewujudkan mimpinya sekarang, lo tetap istiqomah, karena pasti nggak mudah, tapi layak untuk diperjuangkan. Ketemu lagi sama gue di video berikutnya.